Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nandita Marita Budiman, absensi 8 dari kelas 12 OTKP 1. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus atau tangan, dalam bahasa Itali manageri atau mengendalikan, dan dalam bahasa Inggris yaitu to manage atau mengatur. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ricky Griffin. Menurut Ricky Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Lawrence Arklay, manajemen yaitu sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu menurut Hillman. Menurut Hillman, manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Di dalam manajemen terdapat 6 unsur. Unsur yang pertama yaitu man atau manusia, yaitu SDM organisasi, eksekutif, dan operatif. Lalu yang kedua ada money atau uang, yaitu dana operasional untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada method atau metode, yaitu cara-cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada materials atau materi, yaitu bahan-bahan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu ada mesin atau mesin, yaitu mesin atau alat untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada market. Market adalah tempat untuk menjual barang atau jasa tersebut. Di dalam manajemen terdapat 3 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu top manajemen. Top manajemen yaitu jenjang manajemen tertinggi di sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer di manajemen puncak memiliki tanggung jawab pada seluruh hal di organisasi. Yang kedua yaitu middle management atau tingkatan manajemen di pertengahan yang membawahi dan mengarahkan manajemen bawahannya. Tanggung jawab manajemen middle yaitu kepada manajemen puncak. Lalu yang terakhir atau yang tingkatan yang paling akhir yaitu low management. Low management adalah manajemen tingkat bawah yang kerap disebut dengan manajemen lini pertama. Tugasnya adalah mengawasi tenaga operasional dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis manajemen. Jenis manajemen yang pertama yaitu tentang manajemen SDM. Manajemen SDM adalah manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mencari manusia unggul untuk menjalankan perencanaan. SDM terbaik dibutuhkan untuk menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen operasional. Manajemen operasional berfungsi menghasilkan produk yang baik sesuai dengan kebutuhan. Manajemen ini bertugas untuk menjaga teknik produksi berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen pemasaran. Manajemen ini berfungsi mengadakan sekaligus observasi terhadap jenis produk yang dibutuhkan. Selain itu juga bertugas untuk mempelajari produk pesaing agar perusahaan dapat lebih berkembang dan mencapai target yang sesuai. Yang terakhir yaitu jenis manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk memastikan kegiatan perusahaan benar-benar maksimal dalam menghasilkan income. Memastikan modal yang dinilai bisa membiayai kegiatan bisnis, memastikan modal yang ada digunakan secara tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk dalam memilihkan alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan agar merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
proses perencanaan. Di dalam proses perencanaan kita menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindak untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, cara untuk mencapai tujuan, dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses dan rangka kegiatan dalam membagikan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas. Di proses pengorganisasian kita ada pembagian kerja, departementalisasi atau sering juga kita sebut dengan departementasi, bagian organisasi formasi, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, pengguna komite, rentang manajemen, dan kelompok-kelompok informasi yang tak dapat dihindarkan. Lalu selanjutnya fungsi manajemen yang ketiga yaitu actuating atau penggeraan. Penggeraan adalah suatu usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan untuk berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan, dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota tersebut ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Lalu selanjutnya fungsi manajemen yang keempat atau fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional actuating di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Tahap-tahap dalam pengawasan terdiri dari penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, dan penganalisisan penyimpangan, dan yang terakhir pengembalian tindakan koreksi bila perlu. Manajemen memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan arahan. Lalu yang kedua yaitu melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaan. Hal tersebut dilakukan agar target dapat tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan. Fungsi yang ketiga yaitu meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, dan juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Fungsi keempat yaitu membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana yang sesuai dengan target. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.